Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Andi Setiawan, NPM 2019 112 168. I am student of STI Gantiaras, majoring management. On the day, I will show you about presentation chapter 11. Hello everyone, my name is John Kristanto, NPM 2019 112 172. I am student at ST Gantiaras Management Study Program. Today, I will present material on human resource auditing and human resource maintenance. Baiklah kawan-kawan, di sini saya Sandi Setiawan akan menjelaskan mengenai bab 19, yaitu tentang audit sumber daya manusia. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama adalah A. Pengertian dan pentingnya audit sumber daya manusia. Jadi, menurut Sunarto dan Saidi Nur, tahun 2003, audit manajemen sumber daya manusia sebaiknya dilaksanakan secara periodik untuk meyakinkan bahwa berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Audit terhadap sumber daya manusia biasanya dilakukan dengan menganalisa data-data program sumber daya manusia termasuk perputaran tenaga kerja, keluhan-keluhan, absensi karyawan, kecelakaan kerja, perilaku pekerja, dan kepuasan kerja. Audit akan sangat efektif jika didukung oleh program sumber daya manusia ini mampu mendukung tujuan-tujuan strategik organisasi. Kemudian adalah menurut Hani Handoko tahun 1922, pengertian audit sumber daya manusia adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut akan mencakup suatu departemen atau perusahaan keseluruhan. Hasilnya diberikan umpan balik tentang fungsi sumber daya manusia bagi para manajer operasional dan departemen sumber daya manusia. Kemudian, suatu audit mengenai sistem imbalan yang diterapkan perlu dilakukan karena pertama, jika jumlah dan jenis imbalan yang diberikan kepada para pekerja terlalu besar, beban finansial dapat menjadi sedemikian beratnya sehingga mungkin tidak dapat ditanggung oleh organisasi. Kemudian yang kedua, sebaiknya jika jumlah dan jenis imbalan itu terlalu kecil, banyak dampak negatif yang mungkin timbul seperti ketidakpuasan karyawan, tuntutan perbaikan nasib yang dapat mengganggu jalannya roda organisasi, tingkat kemangkiran yang tinggi, keinginan pindahnya bekerja, dan berbagai masalah lainnya. Karena kegiatan bagian kepegawaian pasti berpengaruh terhadap seluruh aspek kekaryaan para karyawan. Berbagai kegiatan tersebut mutlak perlu diaudit guna lebih menjamin yang pertama, keseluruhan kegiatan satuan kerja tersebut mendorong cara kerja yang efisien, efektif, dan produktif. Yang kedua, agar hubungan antar pekerja, antar satuan, dan antara para pekerja dan kelompok manajemen serasi dan selaras. Yang ketiga, agar berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan dan dilaksanakan memperkaya mutu kekaryaan para karyawan dalam organisasi. Kemudian yang B, manfaat audit sumber daya manusia. Jadi, audit memberikan suatu perspektif yang komprehensif terhadap praktik yang berlaku sekarang mengenai sumber daya dan kebijakan manajemen mengenai pengelolaan sumber daya manusia serta menemukan peluang dan strateginya. Kemudian ada manfaat-manfaat yang diperoleh dengan melakukan audit sumber daya manusia menurut Sulistiani dan Rosida tahun 2009. Antara lain, 1. Mengidentifikasi kontribusi-kontribusi departemen sumber daya manusia bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional departemen sumber daya manusia. Yang ketiga,
mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, merangsang keseragaman berbagai kebijaksanaan praktik sumber daya manusia. Yang kelima, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis, dan lain-lain. Selanjutnya, jika menurut Sondang Siagian tahun 2008, kegunaan atau manfaat audit sumber daya manusia meliputi 1. Identifikasi yang tepat tentang sumbangan yang dapat dan harus diberikan oleh bagian kepegawaian kepada sasaran dalam usaha mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Yang kedua, menumbuhkan citra profesional dari berbagai kepegawaian, bukan hanya karena mampu merumuskan kebijaksanaan yang tepat, tetapi juga karena peranannya menjembatani kepentingan para pekerja dengan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan. Yang ketiga, mendorong para pejabat dan petugas pengelola sumber daya manusia meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagian kepegawaian agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab para manajer fungsional dan operasional yang dalam banyak organisasi sering menjadi salah satu sumber ketidakserasian hubungan kerja, dan lain-lain. Nah, meskipun daftar manfaat tersebut di atas baru bersifat ilustratif dan belum ekshaustif, sudah terlihat bahwa agar audit kepegawaian yaitu mencapai sasarannya, kepentingan tiga pihak harus terjamin, yaitu pertama, kepentingan bagian kepegawaian dan rangka penyelenggaraan fungsinya. Yang kedua, kepentingan para manajer fungsional dan operasional bertanggung jawab menjalankan kebijaksanaan organisasi. Yang ketiga, kepentingan para karyawan baik di dalam sifatnya finansial maupun segi-segi kekaryawan lainnya. C. Pendekatan audit sumber daya manusia. Fungsi penting dari audit sumber daya manusia untuk menentukan efektivitas pencapaian sasaran program sumber daya manusia organisasi. Sebelum memulai audit, sasaran dan standar-standar dari program harus dinyatakan secara jelas. Hal ini menjadi penting ketika menggunakan konsultan dari luar untuk audit. Nah, adapun pendekatan audit sumber daya manusia yang dapat digunakan antara lain menurut Ikomang Ahmad DKK tahun 2012, yaitu yang pertama, pendekatan komparatif. Yang kedua, pendekatan wewenang dari luar atau outside authority approach. Yang ketiga, pendekatan statistik. Yang keempat, pendekatan kepatuhan. Yang kelima, pendekatan manajemen by objective. Kemudian yang D, tahap-tahap audit sumber daya manusia. Menurut ahli audit mengusulkan proses audit yaitu harus melalui 6 tahap. Menurut Sunarto dan Saidi tahun 2003, yaitu 1. Menjelaskan tujuan audit dan peningkatan manfaat yang diperolehnya. Yang kedua, memilih orang yang akan memiliki keterampilan lulus untuk file tim audit serta diberi training seperti yang diperlukan. Yang ketiga, kumpulkan data dari berbagai level organisasi. Yang keempat, siapkan laporan-laporan audit bagi manajer, lini, dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian berikutnya, distribusikan laporan dengan para manajer operasional yang nantinya akan menyiapkan evaluasi sendiri. Dan yang terakhir, memasukkan langkah-langkah perbaikan ke dalam proses penetapan sasaran-sasaran organisasi. Kemudian yang E, pelaporan hasil audit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Siagian tahun 2008, yaitu yang pertama, format apapun yang digunakan, laporan harus tersusun secara sistematik
sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, bahasan yang digunakan harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah menimbulkan interpretasi yang tidak tepat. Yang ketiga, informasi yang terdapat dalam laporan harus memenuhi persyaratan kemutahiran, kelangkaan, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan audit yang disusun harus bersifat faktual. Kemudian yang kelima, laporan audit meskipun sifatnya melihat ke belakang, bahan yang terdapat di dalamnya harus dapat digunakan untuk berbagai kepentingan manajemen sumber daya manusia di masa depan. Nah, suatu laporan audit yang memenuhi berbagai persyaratan seperti dikemukakan di atas harus berguna untuk paling sedikit 4 kelompok orang dalam organisasi, yaitu yang pertama, para manajer teknikal dan fungsional. Yang kedua, para pejabat dan petugas bagian kepegawaian yang menangani segi-segi tertentu manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pada karyawan dalam organisasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 21 tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Dan di sini saya sendiri yaitu John Kristianto. Di sini yang pertama ada pengertian pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, di sini pengertian mengenai pemeliharaan sumber daya manusia yaitu menurut MSP Hasibuan pada tahun 2001, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Di sini ada faktor-faktor yang mendorong perlunya perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya manusia adalah yang pertama itu sumber daya manusia merupakan modal utama perusahaan yang apabila tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah manusia yang biasa yang mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi, dan perasaan yang mudah berubah dengan berubah-ubahnya lingkungan sekitar. Sumber daya manusia yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan perusahaan akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan kegairahan kerja, merosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan. Dan yang B, yaitu ada konsep pemeliharaan sumber daya manusia dalam manajemen. Nah, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur atau 6M, yaitu man, money, method, material, machine, dan market. Personalia merupakan salah satu sumber daya fisik yang mengalir melalui perusahaan, dan departemen sumber daya manusia berperan penting dalam arus tersebut. Sumber daya manusia bertanggung jawab membawa personil dari lingkungan ke perusahaan. Hal ini mencakup perekrutan, pewawancaraan, dan pengujian. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, sumber daya manusia melaksanakan 4 kegiatan utama, yaitu diantaranya yang pertama, perekrutan dan penerimaan atau recruiting dan hiring. Dan yang kedua itu ada pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketiga, manajemen data. Dan yang keempat yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Dan kemudian di sini ada yang C, pada bagian C, tujuan pemeliharaan sumber daya manusia. Ada beberapa tujuan pemeliharaan sumber daya manusia yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, dan yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, dan yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, dan yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, dan yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, dan yang terakhir yaitu
mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan selanjutnya ada bagian D, yaitu metode pemeliharaan sumber daya manusia. Adapun metode-metode pemeliharaan antara lain komunikasi, insentif, kesejahteraan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hubungan industrial Pancasila. Dan yang pertama di sini ada komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dan yang kedua itu ada insentif. Nah, di sini ada dua jenis insentif dalam buku Hasibuan, yaitu yang pertama insentif positif, yaitu adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non material pada karyawan yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Dan yang kedua ada insentif negatif, adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman pada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah prestasi standar. Selain itu ada beberapa jenis insentif yang lainnya, yaitu yang pertama yaitu ada non material insentif, adalah daya perangsang yang diberikan pada karyawan berbentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya, misalnya piagam, piala, maupun medali. Dan yang kedua yaitu social insentif, adalah daya perangsang yang diberikan pada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi, mengikuti pendidikan, atau naik haji. Dan yang ketiga yaitu ada material insentif, adalah daya perangsang yang diberikan pada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk uang dan barang. Dan yang ketiga di sini ada kesejahteraan karyawan, yaitu tujuan pemberian kesejahteraan karyawan antara lain yang pertama untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan, dan yang kedua memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya, dan yang ketiga memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja karyawan, dan yang keempat menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan, dan yang kelima menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman, dan yang keenam membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapainya kerjaan, dan yang ketujuh memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Dan yang kedelapan di sini ada mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan yang kesembilan membantu melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan yang kesepuluh mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. Dan yang terakhir meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Dan yang keempat di sini ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Dan yang kelima di sini ada hubungan industrial Pancasila. Nah, ciri-ciri khusus hubungan industrial Pancasila di sini antara lain yang pertama, hubungan industrial Pancasila mengakui dan meyakini bahwa pekerjaan bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua di sini, hubungan industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Dan yang ketiga di sini, hubungan industrial Pancasila melihat antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kemampuan perusahaan. Dan yang keempat di sini ada dalam hubungan industrial Pancasila, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Dan yang kelima di sini yang terakhir, di dalam pandangan hubungan industrial Pancasila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan. Dan di sini ada asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia, yaitu ada asas manfaat efisiensi. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua itu ada asas kebutuhan dan kepuasan. Asas ini penting
supaya tujuan pemeliharaan kesehatan dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Dan di sini ada asas keadilan dan kelayakan. Karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugas, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Asas peraturan legal, dan di sini peraturan legal yang bersumber dari Undang-Undang Kepres dan keputusan Menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Dan di sini ada asas kemampuan perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas perusahaan pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Dan di sini ada bagian F, yaitu kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia. Kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia secara untuk, yaitu yang pertama, meningkatkan loyalitas dan sumber daya manusia terhadap perusahaan. Dan selanjutnya itu ada meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan rasa nyaman, bangga, dan ketenangan jiwa sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Dan yang keenam, meningkatkan kerja sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, menurunkan tingkat kemangkiran sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, menurunkan tingkat turnover sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan kebersamaan. Dan di sini di G ada pentingnya pemeliharaan sumber daya manusia untuk menghindari demotivasi karyawan. Nah, di sini pemeliharaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui banyak hal, misalnya yang pertama itu ada menciptakan suasana kondusif di kantor. Dan yang kedua itu menyediakan fasilitas dan prasarana yang memadai. Dan yang ketiga itu sistem reward untuk prestasi karyawan. Dan yang keempat itu ada kompensasi kerja. Dan yang kelima itu ada dana pensiun dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang materi audit sumber daya manusia dan pemeliharaan sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih.